6 bumbu dapur yang diam-diam merusak pembuluh darah lansia. Edukasi kesehatan lansia bersama Dr. Hendra Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang tenang. Sebelum kita mulai, saya ingin titip satu hal penting. Jika informasi seperti ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan bagikan ke keluarga. Karena satu informasi kesehatan yang tepat bisa mencegah penyakit berat di masa depan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bumbu dapur yang tanpa disadari bisa meningkatkan resiko stroke pada lansia. Banyak pasien saya datang ke rumah sakit dengan stroke. Ada yang lumpuh, ada yang sulit bicara, ada yang harus bergantung pada keluarga. Yang membuat saya sedih, banyak dari mereka berkata, "Saya makan masakan rumah, Dok. Saya tidak merokok. Saya tidak minum alkohol." Namun, ketika ditelusuri, penyebabnya sering bukan makanan mahal, melainkan bumbu dapur yang dipakai setiap hari selama puluhan tahun. Mengapa stroke bisa terjadi perlahan? Bapak dan Ibu, stroke jarang terjadi tiba-tiba. Biasanya, stroke adalah hasil kerusakan pembuluh darah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Jika setiap hari ada kotoran menempel sedikit demi sedikit, lama-kelamaan selang menyempit. Aliran darah menjadi tidak lancar. Suatu hari bisa tersumbat atau bahkan pecah. Itulah yang terjadi pada pembuluh darah otak saat stroke. Apa yang terjadi saat aliran darah ke otak terhenti? Otak kita membutuhkan darah setiap detik. Jika aliran darah berhenti beberapa menit saja, sel otak bisa mati permanen. Akibatnya bisa berupa lumpuh, sulit bicara, gangguan ingatan, bahkan kematian. Karena itu, menjaga pembuluh darah tetap sehat adalah kunci mencegah stroke. 3 cara bumbu dapur merusak pembuluh darah. Bumbu dapur tertentu bisa merusak pembuluh darah melalui 3 cara utama. Menaikkan tekanan darah, membuat darah lebih kental dan mudah menggumpal, memicu peradangan kronis. Ketiganya meningkatkan risiko stroke. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Bumbu pertama, garam. Tubuh hanya membutuhkan sedikit garam. Namun, kebanyakan orang Indonesia mengkonsumsi jauh lebih banyak dari kebutuhan. Garam berlebihan menahan cairan dalam tubuh. Akibatnya, tekanan darah naik. Untuk lansia, pembuluh darah sudah tidak elastis. Tekanan tinggi bisa merusak, bahkan memecahkan pembuluh darah. Yang sering tidak disadari, garam bukan hanya dari garam dapur. Garam juga ada di kecap, saus, mie instan, ikan asin, camilan kemasan. Batas aman total garam untuk lansia sekitar 1 sendok teh per hari dari semua sumber. Bumbu kedua, penyedap rasa atau MSG. MSG sebenarnya tidak berbahaya dalam jumlah kecil. Masalahnya, MSG mengandung natrium. Jika ditambah garam, total natrium jadi tinggi. Selain itu, MSG membuat makanan terasa sangat lezat. Akibatnya, porsi makan sering bertambah tanpa sadar. Makan lebih banyak berarti lebih banyak garam, lebih banyak kalori, lebih berat kerja jantung. Solusinya bukan berhenti total, tetapi kurangi perlahan agar lidah menyesuaikan. Bumbu ketiga, gula. Gula bukan hanya masalah diabetes. Gula berlebih merusak pembuluh darah melalui proses yang membuat dinding pembuluh menjadi kaku dan rapuh. Gula juga memicu peradaman kronis dan penumpukan plak kolesterol. Batas aman gula tambahan sekitar 6 sendok teh per hari dari semua sumber.
termasuk teh manis, kopi saset, kue, minuman kemasan, gula dalam masakan. Bumbu keempat, santan kental. Santan kental mengandung lemak jenuh tinggi. Lemak jenuh meningkatkan kolesterol jahat. Kolesterol ini menempel di pembuluh darah dan membentuk plak penyempit. Bukan berarti santan harus dihindari total, tetapi gunakan santan encer, kurangi frekuensi, santan kental cukup sesekali saja. Bumbu kelima, minyak goreng bekas. Minyak yang dipakai berulang kali menghasilkan zat berbahaya. Zat ini merusak sel pembuluh darah dan meningkatkan peradangan. Aturan aman, jangan gunakan minyak lebih dari 2 kali. Buang jika warna sudah gelap atau berbau. Lebih baik kurangi gorengan. Metode memasak lebih sehat, kukus, rebus, panggang. Bumbu keenam, kecap manis. Kecap manis mengandung gula dan garam tinggi sekaligus. Dalam 1 sendok makan, gula dan garamnya sudah mendekati batas harian. Jika digunakan banyak pada sate, nasi goreng, mie goreng, total asup. Kabar baik untuk lansia. Pembuluh darah memiliki kemampuan memperbaiki diri. Jika mulai hari ini Bapak dan Ibu mengurangi garam, mengurangi gula, membatasi santan, mengurangi gorengan. Dalam beberapa minggu saja, tubuh mulai merasakan perubahan. Tekanan darah lebih stabil, tubuh terasa ringan, resiko stroke menurun. Bumbu alami yang lebih aman. Untuk menjaga rasa tetap enak, gunakan bumbu alami. Bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, serai. Rempah alami memberi rasa kuat tanpa membebani pembuluh darah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesehatan di usia emas adalah harta yang sangat berharga. Seringkali penyakit berat bukan datang tiba-tiba, tetapi akibat kebiasaan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Mulai hari ini, mari kita memasak dengan lebih bijak. Bukan berarti harus berhenti makan enak, tetapi memilih cara yang lebih aman bagi jantung dan pembuluh darah. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan sahabat. Saya Dr. Hendra Handoko, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu semua.